Shalom Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur kepadamu buat kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini di pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu. Kami akan memulai hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Tuhan pimpin, bimbing kami semua, sehingga firman-Mu yang telah diberitakan bisa sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul perenungan firman Tuhan kita di hari ini adalah Ini aku, utuslah aku untuk tugasmu. Ini aku, utuslah aku untuk tugasmu. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Cinta itu begitu membutakan. Hanya satu kalimat pernyataan dan satu kalimat pertanyaan dapat membuat kita seakan melupakan dunia. Kalimat apa itu? Kalimat itu adalah, aku mencintaimu, maukah engkau menjadi pacarku? Akhirnya banyak orang yang memilih untuk masuk dalam hubungan berpacaran. Tapi sayangnya, lebih banyak pacaran yang berakhir dengan perpisahan daripada pacaran yang berakhir di pernikahan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi akibat dari orang-orang yang berpacaran melupakan satu hal yang penting dalam hubungan berpacaran. Hal apa itu? Berpacaran bukan hanya sekedar perasaan cinta yang begitu menggebu-gebu, tetapi berpacaran adalah soal tanggung jawab, soal kewajiban, soal tugas yang akan dilakukan oleh orang yang memutuskan untuk berpacaran. Memberi kabar setiap hari, menjaga perasaan masing-masing, bertemu setiap minggu, dan masih banyak lagi. Bukankah begitu juga yang terjadi pada orang-orang percaya saat ini? Bukankah terjadi juga kepada hamba-hamba Tuhan sekarang ini? Mengaku dicintai Tuhan, mengaku dipanggil oleh Tuhan, tetapi tidak melaksanakan tugas yang daripada Tuhan. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan, teks Yesaya pasal yang ke-6 berbicara tentang panggilan Allah terhadap Nabi Yesaya. Yesaya mendapatkan tugas dari Allah untuk memperingatkan bangsa Israel atas kejahatan yang telah diperbuat oleh mereka. Yesaya dipanggil oleh Allah untuk memperingatkan bangsa Israel atas perjanjian yang telah diikrarkan antara Allah dan umatnya. Ada hal yang menarik di sini. Hal yang menarik di sini adalah terdapat pola dalam panggilan Yesaya. Pola ini bisa kita temukan juga pada panggilan kepada nabi-nabi yang lain. Contohnya Abraham, Musa, Yeremia, dan lainnya. Pola tersebut adalah pengalaman spiritual, respon ketidaklayakan manusia, dan tugas dari Allah. Kita dapat melihat bagaimana Yesaya dipanggil oleh Allah. Yesaya mendapatkan penglihatan di mana dia melihat Allah sedang duduk di tahtanya. Melihat itu Yesaya merasa tidak layak karena dia merasa najis bibir dan tinggal di antara umat yang najis bibir. Melihat hal itu, malaikat memberikan bara ke dalam mulutnya. Dan terdengarlah suara, siapakah yang mau kuutus? Dan Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku.
cerita Yesaya tidak berakhir di sana. Cerita Yesaya masih terus berlanjut. Berlanjut pada bagian terpenting dalam kisah panggilan ini, yaitu pemberian tugas kepada Yesaya. Pemberian tugas merupakan puncak dari Yesaya pasalnya yang ke-6. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas pembahasan di Yesaya pasal 6 berkaitan dengan pemberian tugas. Pengalaman spiritual dan respon dari Yesaya membawa Yesaya kepada tugas dari Sang Ilahi. Ini aku, utuslah aku untuk tugasmu. Berapa banyak di antara kita yang menganggap diri kita dipanggil oleh Allah, namun sampai sekarang ini kita belum tahu apa tugas yang harus kita kerjakan. Tuhan berfirman kepada Yesaya, Tuhan berfirman kepada Yeremia, Tuhan berfirman kepada Abraham, dan Tuhan juga berfirman kepada kita. Tuhan berfirman kepada kita melalui Alkitab. Dari sanalah kita bisa menemukan tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Waktu saya pertama kali masuk di STI, masuk ke tempat ini, ada begitu banyak mahasiswa baru yang menyampaikan tugas atau pekerjaan yang akan mereka lakukan selama di dunia ini. Ada yang mengatakan mau mendirikan panti asuhan, ada yang mengatakan mau menjadi apologit, ada yang mengatakan mau menjadi pendeta, penginjil, dan sebagainya. Namun, seiring berjalannya waktu, perkataan-perkataan itu mulai berlalu dan tidak terdengar lagi. Oleh karena itu, Sobat STI yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat tugas kita, marilah kita mengerjakan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita berkata, Tuhan, ini aku, utuslah aku untuk tugasmu. Amin firman Tuhan, Tuhan memberkati.